Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak keren kelas 4B SD Negeri Purwosari, Kecamatan Baturaden. Sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, yuk belajar bersama Bu Fitri pembelajaran hari ini. Yang perlu disiapkan 1 buku putih, 2 lembar kerjamu, dan 3 alat tulis. Yuk, perhatikan baik-baik ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Kemarin juga kita sudah mempelajari tentang telinga sebagai alat indera pendengaran, meringkas, kemudian kita juga mempelajari tentang 6 agama besar di Indonesia, dan keberagaman yang ada di Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang SPDP, Bungong Jempah. Masih ingatkah kalian dengan Bungong Jempah? Jika masih, perhatikan baik-baik. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang gerakan A sampai gerakan E pada tari Bungong Jempah. Bisa diperhatikan baik-baik, bisa dilihat. Nah, tari Bungong Jempah itu berasal dari Aceh. Bungong Jempah dianggap sebagai simbol kecintaan dan kebanggaan terhadap bunga cempaka. Jadi, Bungong Jempah sendiri berarti adalah bunga cempaka. Apa fungsi bunga cempaka? Sebenarnya satu, sebagai pelengkap tradisi, seperti dalam upacara pernikahan, serta bahan wewangian untuk mandi, balimau, dan air ziarah makam. 2, bunga cempaka sendiri merupakan inspirasi motif pada kain songket dan ornamen pada bangunan. Sehingga kedua fungsi ini digunakan sebagai simbol tari Bungong Jempah. Lanjut. Yang namanya Bungong Jempah, yang namanya tarian, tidak hanya tari Bungong Jempah, itu ada beberapa pola lantai. Nah, pola lantai ini ada dalam tarian. Pola lantai tarian adalah formasi yang dilakukan oleh penari dengan pergerakan perpindahan atau pergeseran posisi. Jadi, seorang penari harus tahu yang namanya pola lantai. Pergerakannya seperti apa, perpindahan atau pergeseran posisinya seperti apa. Kita akan belajar beberapa pola lantai. Yang pertama adalah pola lantai horizontal. Pola lantai horizontal itu seorang penari atau beberapa penari membentuk garis lurus ke samping. Lurusnya itu ke samping, baik ke kanan atau ke kiri, atau dari kiri ke kanan. Hal ini, pola lantai horizontal itu menunjukkan hubungan antar manusia. Contohnya seperti gambar di samping. Jadi ini penari 1 sampai penari terakhir itu membentuk garis lurus ke samping. Bisa dipahami tentang pola lantai horizontal? Kemudian ada lagi pola lantai vertikal. Pola lantai vertikal, penari itu membentuk garis lurus, tapi dari depan sampai ke belakang, untuk menampilkan kesan sederhana tapi kuat. Hal ini menunjukkan hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta. Jadi tadi, untuk pola lantai horizontal, kan menunjukkan hubungan dengan sesama manusia, lurus kan, ke kanan, ke kiri, atau kiri ke kanan. Sedangkan vertikal, jika penari membentuk garis lurus dari depan ke belakang, itu menunjukkan hubungan manusia dengan Tuhan sebagai pencipta. Maksudnya seperti apa formasinya? Nah, ini formasinya. Penari A, kemudian disusul dengan penari B di belakang penari A, disusul lagi penari C, di belakang lagi, kemudian penari D di belakang, dan terakhir penari E di belakang. Ini formasinya, jadi dari depan ke belakang atau sebaliknya dari belakang ke depan. Yang penting lurus sejajar. Bukan lurus sejajar, maksudnya lurus ke belakang gitu. Paham? Nah, kemudian ada pola lantai seperti huruf V atau V. Penari itu membentuk pola lantai seperti huruf V. Bentuknya itu seperti huruf V atau V. Seperti ini. Paham? Jadi yang depan sendiri bisa satu penari atau dua penari berjajaran, kemudian nanti disusul ke samping penari kedua, penari ketiga, penari keempat. Ini pun juga akan disusul ke sini. Jadi seperti membentuk huruf V. Paham tentang pola lantai huruf V? Ini merupakan contoh formasi gerakan B yang ada di Bungong Jempah. Yang asli itu seperti ini. Paham ya? Kemudian ada pola lantai melingkar atau melengkung. Maksudnya apa? Penari itu membentuk garis melingkar atau lingkaran atau melengkung.
pola lantai ini tidak hanya melingkar, tapi bisa juga berbentuk lengkung ular, seperti ular, atau pola lantai angka 8, bentuknya 8. Hal ini biasanya untuk pola lantai ini digunakan pada tari tradisi untuk memberi kesan lemah dan lembut. Kesannya itu lemah tapi lembut. Seperti ini merupakan formasi gerakan melingkar. Formasi gerakan C pada tari bungong jempah. Ini melingkar. Nah, atau gambar seperti ini. Urut-urutan, melingkar, melingkar ini. Nah, ini namanya pola lantai melingkar. Ada lagi yang namanya pola lantai zigzag. Pola lantai zigzag sendiri sebenarnya salah satu bentuk dari pola lantai melengkung. Tetapi bentuknya zigzag. Pola ini itu memberikan kesan lemah dan lembut. Ini contohnya. Nah, contoh yang bungong jempah. Yang seperti ini. Penari 1 ke sebelah kanan, penari 2 ke sebelah kiri, penari 3 sebelah kanan lagi, kemudian penari 4 sebelah kiri. Kan zigzag ini bentuknya. Jika kita gambar, itu seperti zigzag. Ini zigzag. Nah, atau bisa juga seperti huruf Z. Penari A, kemudian samping ke penari B, agak miring penari C yang ada di tengah, kemudian ada penari D, lurus dengan penari A, dan ada penari E yang lurus dengan penari B. Jika kita tarik seperti huruf Z. Seperti ini. Ya kan? Nah, bisa dipahami dengan pola lantai zigzag. Kemudian ada lagi pola lantai diagonal. Apa itu pola lantai diagonal? Pola lantai ini, si penari membentuk barisan, membentuk garis, menyudut ke kanan, sudutnya, atau ke kiri untuk memberikan kesan lemah dan lembut seperti pola lantai melengkung. Maksudnya apa? Jadi dari pojok kanan atau ke kiri, kemudian atau dari pojok kiri ke kanan. Itu diagonal. Contohnya, nih. Penari A, kemudian geser sedikit ke belakang dikit ada penari B, geser lagi ada penari C, geser lagi agak nyamping penari D, geser lagi agak menyamping terakhir penari E. Atau bentuknya seperti ini. Ini penari A di belakang sendiri, di pojok sendiri, kemudian ke depan agak nyerong sedikit penari B, dan seterusnya sampai penari E. Ini diagonal dari pojok ke pojok, dari pojok kanan ke pojok kiri, dari pojok kiri ke kanan. Jadi diagonal. Diagonal. Bentuknya seperti diagonal. Nah, bisa dipahami sampai sini. Nah, jika sudah bisa dipahami, alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Jadi apa saja yang sudah kita pelajari? 1, bungong jempah berasal dari Aceh, yang artinya adalah bunga cempaka. Bocah pintar. Kemudian ada beberapa yang namanya pola lantai dalam tarian. Ada vertikal, horizontal, diagonal, lingkaran. Kemudian juga ada seperti membentuk huruf V, ya kan? Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Untuk evaluasi, nanti Bu Fitri akan share di WA Group. Hati-hati. Kemudian silahkan kamu kerjakan evaluasinya sebaik mungkin dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatanmu. Terima kasih. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and goodbye.